Halo guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, gimana kabar kalian dalam minggu ini? Sehat-sehat selalu bukan? Saya harap sehat-sehat selalu ya, karena kesehatan itu mahal harganya. Oke, jumpa lagi bersama saya Ada Kalian di channel saya ya. Yang belum bergabung silahkan bergabung. Oke, dalam episode sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu yang dinamakan gastritis atau infeksi pada lambung. Oke, di episode kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan kawan-kawan apa sih itu yang dinamakan anemia. Oke, untuk channel saya ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, yuk kita simak saja apa itu anemia dan pengobatan setelah gejalanya. Jadi anemia adalah tubuh kita kekurangan sel darah merah. Akibatnya tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, dan akibat tidak berfungsi dengan baik maka organ tubuh kita kekurangan O2 atau dinamakan oksigen. Nah, dengan kurangnya O2 dan oksigen ini maka tubuh kita menjadi lemas dan pucat. Itu yang dinamakan dengan anemia, yaitu intinya kekurangan sel darah merah atau dinamakan hemoglobin. Oke, langsung saja ke topik pembahasan berikutnya, yaitu penyebab anemia. Oke, check it out. Penyebab anemia pertama yaitu anemia kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi ini bisa mempengaruhi anemia sehingga tubuh kita akan menjadi lemas, pucat, dan letih. Dan sulit untuk beraktivitas. Ini yang dinamakan anemia kekurangan. Anemia pada masa kehamilan. Anemia pada masa kehamilan ini biasanya ibu hamil biasanya HB atau sel darah merahnya rendah, tapi itu tidak masalah, itu wajar dan normal. Biasanya dokter akan meresepkan vitamin dan asam folat agar HB-nya ini stabil dan membaik dan meningkat. Itu yang terjadi pada anemia pada masa kehamilan. Ketiga, anemia pada masa pendarahan. Anemia pada masa pendarahan ini gimana? Anemia pada masa pendarahan ini contohnya seperti menstruasi ya. Yang kedua wasil, terus yang ketiga akibat pendarahan seperti kecelakaan. Itu berpengaruh dan banyak mengeluarkan darah. Itu biasanya yang terjadi pada anemia pada masa pendarahan. Itu dimaksud. Dan yang keempat, anemia aplastik ini apa? Anemia aplastik ini terjadi pada sumsum tulang. Sehingga sumsum tulang ini tidak bisa menghasilkan sel darah merah yang baik. Akibatnya sumsum tulangnya ini tidak berfungsi dengan baik, maka kebanyakan tidak bisa menghasilkan sel darah merah yang bagus. Ini yang dinamakan anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini apa? Anemia hemolitik ini biasanya terjadi pada faktor genetik atau pada faktor orang tuanya dan keturunannya. Ini yang dinamakan anemia hemolitik. Anemia akibat penyakit kronis. Anemia akibat penyakit kronis ini biasanya terjadi pada orang yang menderita kayak kanker, HIV/AIDS, atau gagal ginjal. Biasanya itu terjadi pada anemia sel sabit. Anemia sel sabit ini apa? Anemia sel sabit ini hampir sama, yaitu faktor genetik dari kedua orang tuanya juga. Ini dinamakan anemia thalassemia. Anemia thalassemia ini apa? Anemia thalassemia ini sama, tapi biasanya juga terjadi pada faktor satu genetik. Ini juga mempengaruhi, yaitu biasanya bisa ibunya atau ayahnya yang terkena anemia. Macam-macam anemia. Dan saya akan jelaskan tentang gejala-gejala apa sih yang mempengaruhi anemia. Oke, langsung saja kita mulai. Gejala-gejala anemia. Pertama yaitu badan terasa lemas dan pucat. Ini biasanya terjadi pada orang yang terkena anemia. Biasanya wajahnya lemas dan pucat. Dan yang kedua, kepala terasa sakit dan pusing. Ini juga biasanya yang terjadi pada orang anemia ya. Dan yang ketiga, sulit untuk beraktivitas atau lemas. Sulit beraktivitas ini badan terasa lemas sekali dan sulit untuk melakukan kegiatan apapun karena HB-nya yaitu rendah. Dan yang keempat, ngantuk sekali setelah makan. Biasanya
Orang yang anemia habis makan itu mengantuk sekali, hampir kayak diabetes ya. Habis makan yaitu dia mengantuk. Dan yang kelima, kekuningan. Kulit kekuningan atau pucat, kulitnya ini kuning, bahkan bisa pucat. Ini biasanya ciri orang anemia. Dan yang keenam, detak jantung dan irama jantung berbeda. Ini juga bisa berpengaruh pada orang anemia. Detak jantung dan irama jantungnya tidak teratur. Dan yang ketujuh, nafasnya pendek. Nafas pendek ini juga bisa terjadi memicu akibat anemia juga. Dan yang kedelapan yaitu nyeri pada dada dan di kaki dan tangan juga akan terasa dingin ya. Itu juga pada yang memicu untuk apa yang namanya anemia. Dia nyeri sekali pada dada serta tangan dan kakinya. Mana orang bisa terkena anemia? Untuk gimana cara melatar belakangi untuk mendiagnosa agar tahu kita terkena anemia? Oke, langsung saja. Gimana sih penderita itu tahu kalau dia terkena anemia? Biasanya akan didasari dengan mendiagnosa dahulu. Terlebih dahulu para perawat atau dokter akan mendiagnosa gimana sih penderita ini tadi terkena anemia. Biasanya akan dilakukan sampel darah. Sampel darah ini bertujuan agar tahu gimana perhitungan darahnya. Dan yang kedua yaitu cek hemoglobin. Biasanya sebelum dilakukan pemeriksaan akan dilakukan cek HB dulu ya. Biasanya untuk biasanya orang yang transfusi darah itu kalau dia akan donor darah biasanya akan dicek HB. Bila HB-nya ini bagus maka diizinkan untuk donor. HB bagus ini biasanya yaitu berkisaran 13 sampai 15. Ini HB bagus, cenderung bagus. Dan kalau HB 10 ke bawah itu biasanya rendah. Dan rendah ini biasanya dikategorikan orang akan terkena anemia dari 10 ke bawah ini. Bila 10 ke bawah ini pasien atau penderita tidak boleh untuk mendonorkan darahnya. Karena kenapa? Karena ini bisa berpengaruh kekurangan sel darah merah atau yang disebut dengan anemia. Itu tadi untuk mendiagnosa gimana agar tahu kalau kita terkena anemia atau tidak. Ini tentang mendasari dan mendiagnosa gimana kita atau penderita terkena anemia, yaitu dengan cara itu tadi. Dan setelah ini saya akan menjelaskan tentang pengobatan. Pengobatan anemia ini beragam-agam ya, karena didasari dengan jenis anemianya. Oke, kita akan lanjutkan tentang pengobatannya. Oke, langsung saja. Tadi saya akan sudah jelaskan. Pertama yaitu anemia kurang zat besi. Anemia kurang zat besi ini biasanya akan diberikan suplemen atau diberi dengan makanan zat besi yang mengandung sereal. Ini untuk anemia yang kekurangan zat besi. Dan yang kedua ada anemia. Anemia pada ibu hamil ini biasanya akan diberikan oleh vitamin B12 atau asam folat agar sel darahnya meningkat atau HB-nya meningkat. Supaya janinnya juga berkembang dengan baik. Ada anemia pada pendarahan. Anemia pada pendarahan ini biasanya akan dilakukan transfusi darah. Karena kenapa? Karena anemia pada transfusi darah ini sangat membutuhkan darah yang banyak. Karena dalam pendarahan biasanya kalau tidak ditransfusi darah maka si penderita akan mengalami bisa koma, bahkan bisa menyebabkan kematian itu tadi atau wassalam. Anemia apa sih? Ini juga sama, yaitu dengan transfusi darah dan transplantasi sum-sum tulang. Karena kalau gunanya apa sih untuk transplantasi sum-sum tulang? Agar sel darah merahnya dan hemoglobinnya meningkat. Agar anemia apa sih ini, orang yang menderita anemia apa sih ini bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ini yang terjadi pada anemia apa sih? Dan anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini yaitu hentikan obat yang memicu untuk meningkatkan anemia hemolitik ini. Jadi anemia hemolitik ini hentikan obat-obatan yang mengganggu dan memicu anemia hemolitik ini agar bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Anemia penyakit kronis. Anemia penyakit kronis ini ya karena membutuhkan darah banyak maka akan dilakukan suntik eritropoietin agar sel darah merah dan hemoglobinnya ini meningkat. Dan biasanya juga dilakukan transfusi darah agar sel darah merah dan hemoglobinnya ini naik kembali. Itu yang terjadi pada anemia penyakit kronis. Dan yang anemia sel sabit. Anemia sel sabit itu pengobatannya juga sama, yaitu diberikan zat besi atau asam folat dan juga
diberikan sumsum tulang agar anemia sel sabit ini kembali meningkat seperti biasa, yaitu bisa beraktivitas kembali. Dan yang kalau thalassemia, anemia thalassemia ini juga sama, yaitu dengan transfusi darah dan asam folat juga. Yaitu tadi seputar tentang pengobatan anemia. Bila teman-teman atau penderita terkena anemia, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan pengobatan-pengobatannya. Dan sekarang itu tadi penjelasan tentang pengobatan tentang anemia. Bila penderita atau teman-teman terkena anemia, bisa lihat dan lihat video saya ini dan agar bisa tahu gimana cara pengobatannya. Oke, dan setelah ini saya akan menjelaskan tentang komplikasi. Oke, langsung saja. Komplikasi anemia, namanya saja sudah komplikasi ya. Namanya penyakit kalau tidak ditangani akan bisa berakibat ke komplikasi. Gimana sih agar kita tidak terkena komplikasi pada penyakit anemia ini ya? Kita harus diobati agar tidak terkena komplikasi. Oke, biarkan saya jelaskan caranya agar kita tidak terkena komplikasi penyakit anemia ini. Komplikasi apa yang terkena bila tidak ditangani secara serius pada kasus anemia ini? Apakah berbahaya ya? Namanya berbahaya, namanya saja penyakit. Kalau tidak ditangani akan berakibat komplikasi. Komplikasi apa yang akan terjadi bila tidak ditangani secara lanjut? Pertama yaitu sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Jika pasien atau penderita tidak ditangani secara berlanjut, maka anemia ini akan melakukan yaitu sulit beraktivitas. Sulit beraktivitas ini biasanya didasari dia akan malas ngapa-ngapa. Masalah pada jantung. Masalah pada jantung ini sangat memicu sekali, dan irama pada jantung ini juga berubah dan bisa menyebabkan gagal yaitu gangguan pada paru-paru. Anemia jika tidak ditangani juga memicu pada gangguan paru-paru kita. Akibatnya akan sulit untuk melakukan pernafasan. Oke, dan yang pada kehamilan. Komplikasi pada kehamilan itu gimana? Komplikasi pada kehamilan terkena pada bayi atau janin. Biasanya akan menyebabkan bayi akan terlahir prematur. Bayi akan terlahir prematur dengan berat badan rendah. Ini biasanya terjadi pada kondisi ibu hamil. Bila tidak ditangani, komplikasinya akan seperti ini. Dan yang kelima, pada anak-anak atau balita tumbuh kembangnya akan terlambat. Ini bisa mempengaruhi pada bayi, balita ataupun anak-anak, tumbuh kembangnya jadi sulit untuk berkembang. Maka dari itu jika ditangani agar penyakit anemia ini tidak menjalar atau menjadi rentan terkena infeksi. Dan yang keenam ini sangat juga berbahaya karena anemia bisa memicu infeksi. Oke, itu tadi sekitaran tentang penjelasan saya komplikasi tentang anemia. Dan sekarang saya akan menjelaskan gimana sih cara pencegahan agar kita terhindar dari namanya penyakit anemia. Sebenarnya sih penyakit anemia ini ya gampang-gampang susah, namanya aja kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah juga memicu pada hemoglobin kita dan sangat-sangat lemas. Gimana cara mencegahnya agar tubuh kita kembali bugar dan fit kembali? Yang pertama yaitu makanan mengandung serat, yaitu makanan dengan mengandung sereal mengandung zat besi. Zat besi ini contohnya seperti apa? Zat besi contohnya seperti roti, susu, gandum, sereal, kacang-kacangan. Ini yaitu zat besi agar tubuh kita sehat dan fit dan sulit untuk terkena anemia. Dan yang kedua, vitamin B12. Vitamin B12 ini apa? Vitamin B12 ini contohnya seperti kacang, kedelai, tahu, tempe, dan susu. Ini B12. Dan yang terakhir yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran seperti hijau, melon, serta tomat. Yang dapat meningkatkan sel darah merah dan hemoglobin menjadi kembali seperti normal dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, itu tadi seputar tentang penyakit anemia. Kurang lebihnya penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, dukung terus channel saya ini agar saya semakin berkembang. Oke, saya Agah Tendean mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama perawat, masyarakat sehat selalu. Oke, salam sejawat. Bye-bye.